Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam kondisi yang selalu sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan. Insyaallah. Juga dilimpahkan terus rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wow. Apalagi progresnya ya guys. Di awal durasi barusan kita melihat bagaimana kilometer 17 ke arah titik sini dari bypass menuju Mandalika, dan di bawah sini sedang pemantapan untuk jalur listrik menuju observation deck dan menuju area parkir yang ada di sisi timur dari kawasan VIP, yang mana nantinya di sini menjadi area parkir atau semacam terminal shuttle bus yang akan mengangkut para penonton atau pengunjung dari sirkuit Mandalika yang akan datang dari bandara, kemudian yang datang dari beberapa pelabuhan di beberapa titik yang merupakan gate atau gerbang masuk Pulau Lombok. Oke. Dan persiapan untuk pemindahan atau pembongkaran dari kantor PP di sini juga akan dilakukan. Sekarang sedang melakukan persiapan pengangkutan beberapa item-item alat kerja dan juga akan dijadikan area parkir yang lebih luas untuk para penonton. Oke guys. Nah, buat yang penasaran di mana gerbang masuk ke area parkir yang di titik sini, di mana persis gerbangnya? Di bawah kita ini ya, di bawah sini ada masuk ke sisi kiri ini. Oh. Dan inilah jalur masuk menuju ke tunnel 1 yang mana sudah diaspal bagus sekali. Kita melihat ya guys, gerbang. Dan kita akan coba turun lebih rendah untuk melihat bagaimana progres dari landmark untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit yang berada di sisi utara sirkuit. Oke. Ini sudah mulai terlihat progres yang sangat-sangat baik, sangat-sangat signifikan. Tinggal melakukan pengecatan dan pemasangan beberapa emblem-emblem seperti ya tulisan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pertamina Mandalika ya guys. Dalam persiapan untuk mengecat. Dan jalur baru di sini atau jalan baru akan dibiarkan dulu seperti ini di saat ATC dan WSBK, namun dipastikan sebelum MotoGP digelar, jalan ini sudah menjadi 2 lajur dan sudah disiapkan untuk berapa lebar dari jalan ini, dan inilah gerbang dari VIP sudah seperti ini. Oh. Inilah ya guys ya gerbang VIP ya untuk masuk ke dalam sirkuit Mandalika ya. Baik. Jadi untuk gerbang VIP di sini akan menggunakan sistem lampu pintu geser seperti pintu geser yang kita lihat barusan, dan menuju masuk ke sini. Inilah area parkir untuk motorhome misalnya. Oh, di sinilah ya guys. Beberapa VIP yang area parkir MotoGP ya. Datang. Baik. Wah. Dan untuk area parkir di sini nanti jadi teman-teman bisa melihat berapa lebarnya, bentangannya persis hampir sama membentang sepanjang area pedok atau sepanjang area pit building di belakang pedok sini. Kira luas ya parkingnya ya guys. Dan ini sekitar 2 hektar lebih, siap menampung ratusan kendaraan atau motorhome yang bisa datang dan terparkir lebih daripada 100 boleh menampung acara-acara lainnya di sirkuit Mandalika nanti. Oke. Nah, sederetan untuk modular pedok di sini sudah teman-teman perhatikan bersama-sama dari beberapa video yang terus kita unggah semenjak seminggu yang lalu pembangunan atau pendirian dari modular pedok di sirkuit Mandalika ini. Dan di sisi kanan ini sudah menunjukkan lantai 3 yang mana sudah kita jelaskan sebagai ruangan untuk Dorna IRTA, dan di sini di sisi atas untuk penyiapan dari rangka atap agar berbentuk seperti miring, jadi aliran air tidak akan menggenang di atas bagian modular pedok ini. Oke. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk ketinggian sebelah kanan dan sebelah kiri, jadi air akan mengalir ke belakang sana menuju ke selokan yang dibentuk, menuju ke taman-taman yang sudah dibentuk, mengelak daripada betakung air sendiri.
Semakin hampir ya guys persiapan. Nah, jadi di video kali ini kita akan mengelilingi full track seperti biasa dan melihat bagaimana titik-titik pencapaian ataupun titik-titik yang sedang dikerjakan untuk segera dituntaskan. Nah, seperti sebelah kanan ini tidak asing lagi, merupakan Premier Grandstand atau tribun yang sangat-sangat istimewa, yang mana di sini akan terbagi menjadi inilah tribun ataupun grandstand ya guys dalam persiapan untuk membikin ya. Wow, oke guys. 3 section, section A, section B, dan section C. Oh. Nah, di sini adalah section B yang sedang dibuat. Ini berhadapan langsung dengan race control. Race dan control. rencananya masih akan menuju ke ujung sana. Lalu untuk section A akan berada di bagian tengah. Oke, paham. Persiapan ya guys tribun. Nah, inilah section A yang ada di depan kita, persis berdekatan atau batasannya dengan pohon kelapa. Jadi ketinggian dari section A lebih beda lagi ya kalau teman-teman perhatikan. Iya. Untuk level dari atap ataupun tinggi tribunnya. Nah, section C ada di belakang pohon kelapa ini. Teman-teman bisa perhatikan untuk tingginya. Oh. Baik. Nah, sudah tahu juga semua teman-teman, saya postingkan di komunitas beberapa harga untuk duduk di sekitar sini. Nah, kemudian dari RMI atau road grid ya sudah melakukan pencatatan untuk selama ini beberapa hari terakhir sudah tuntas untuk garis pembatas dari trek dengan run off. Tengok ya guys ya, pengecatan di dalam balap ataupun trek litar sudah semakin persiapan ya guys, memang sangat-sangat gemas, teratur dan cantik guys. Dan hari ini sudah dimulai untuk pengecatan pada curve sendiri. Mulai pengecatan. Curve sudah dilakukan pengecatan dasar yang berwarna putih polos, dan hari ini sudah dimulai dengan pengecatan berwarna merah. Wah, ada pekerja guys ya, tengah membuat pengecatan. Warna bendera Indonesia kita. Oh. Nah, ini curve yang terakhir dikerjakan kemarin. Sudah dilakukan perpanjangan dan selesai pengecoran, dan pada hari ini dilakukan pembersihan. Yaitu debu-debu yang menempel ataupun pasir ataupun tanah, sehingga pengecatan bisa dilakukan segera pada titik curve dari sambungan pit wall menuju tikungan yang pertama ini. Ya, betul-betul. Perlu ada pembersihan supaya bila cat dia akan jadi benda yang baiklah, halus. Ya, kita menuju ke observation deck dulu untuk melihat perkembangannya. Oke. Di sini sudah mulai terlihat sejauh ini lebih baik dan lebih siap. Lebih baik dan lebih siap. Ada perubahan ya guys. Dan sudah kita tahu semua kalau bangunan fisiknya sendiri sudah tuntas. Jadi tahap finishing masih terus berlanjut. Oke. Sembari menyiapkan taman dan area parkir atau menata pepohonan dan bunga-bunga yang akan menghiasi di sekitaran observation deck di sini. Baik. Dan sudah terlihat jalur masuk dan keluarnya. Lalu ada gerbang yang disiapkan di pojok kanan di sebelah sini, persisnya di tikungan yang pertama, dan beberapa para pekerja juga di sepanjang service road sebelah kiri atau sebelah luar dari tikungan pertama menuju tikungan kedua masih melakukan pemasangan semacam conveyor belt bagi tire barrier yang ada di pinggir sini. Oh. Oke. Jadi ada maksudnya untuk conveyor belt yang dipasang adalah semacam sabuk atau pengikat pada ban sendiri agar tidak terjadinya lepas atau menggelinding sendiri ya. Nanti biarkan saja ban-ban ini bisa lepas sendiri jikalau dihantam oleh para pembalap yang keluar dari trek. Jadi mudah-mudahan saja tidak ada pembalap yang crash, tidak ada pembalap yang mengalami fatal di sirkuit Mandalika. Seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika sirkuit teraman. Oh, sirkuit yang teraman guys ya. Ada banyak beberapa aspek keselamatan ditekankan. Tikungan kedua di depan kita ini dan di sisi kanan sudah mulai terlihat perataan atau perapian dari gravel bed dan juga beberapa tribun di sini yang sudah berdiri. Tribun ya, grandstand berwarna grey kalau nggak salah di sini dengan harga sekitar 1 juta lebih dari harga kursi untuk menonton. Wah, oke. Dan kita menuju ke tikungan ketiga, masih
perataan dari sejumlah gravel bed yang ada di sisi kanan trek dari 3 menuju ke 4, dan hampir semua rata sampai di tikungan yang kelima di sini. Oh. Jadi pengecatan curb akan dituntaskan dulu, barulah bila bisa dilanjutkan untuk pengecatan pada run off, dan yang masih khawatir dengan kabel melintang di sini juga pastinya akan dicabut. Tidak akan ada semacam bambu atau tiang berdiri untuk penyangga kabel, karena di saat balapan dipastikan semuanya steril. Dia punya balap pun ya guys ya sudah semakin mantap guys ya. Terbaik. Dan dari kejauhan sini sudah mulai terlihat untuk pengerjaan pada 360 tribun atau tribun 360 derajat pada tikungan yang ke-9 menuju 10 dan 11 12. Oke. Sudah mulai makin ditata rapi dan bisa difungsikan di saat gelaran ATC ataupun WSBK di Mandalika ini. Nah, kebetulan untuk hari ini air pasang sekiranya terjadi di atas jam 12 siang. Jadi sudah mulai berangsur untuk air laut yang memasuki area Laguna di tikungan yang ke-10 sini. Ya, sudah rapi dilakukan pengecatan pada garis pembatas di track lane. Lalu di atas curb juga sudah hampir tuntas di keseluruhan. Hampir tuntas. 31 km di 17 tikungannya. Dan kita menuju ke tikungan ke-11 di bawah sini, dan manuver ke kanan menuju tikungan yang ke-12. Oh. Ya, di sisi kanan dari tikungan ke-12 juga terlihat sudah mulai perapian dari gravel bed yang tersisa, dan sudah terlihat sempurna sampai menuju ke tikungan yang ke-13. Semakin ya guys, sudah semakin persiapannya tuh menuju Nah, ada yang pengakhiran. di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 untuk standar tribun grandstand yang ada di Wow, sebelah kiri sini. sebelah Sudah kiri diletakkan grandstand sejumlah tribun. papan dan siap dilakukan pemasangan kursi, atau mungkin bisa begini saja, sudah bisa duduk dengan lesehan menonton untuk aksi-aksi para pembalap yang merupakan jagoan-jagoan kalian di sirkuit Mandalika nanti. Oke. Dan inilah proses dari pengecatan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Road Grade. Sudah melakukan pengecatan berwarna merah di atas. Sudah ada cat warna merah ya guys. Tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Tikungan dia. Terus sebelah sini sampai ke seluruhan tikungan yang ada di Pertamina Mandalika International Circuit. Baik. Mantap guys. Area parking Pertamina Mandalika. Ya, kita sudah satu lap putaran kita lakukan, dan sekarang kita sudah kembali lagi ke area kawasan VIP untuk melihat bagaimana persiapan dan penuntasan beberapa titik di kawasan sini untuk siap diselesaikan sebelum ATC ataupun WSBK. Wah, mantap lah guys. Perubahan demi perubahan. Oke, mungkin sekian dulu reportase yang Oh, bisa kita oke. bagikan ke kalian semua, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Hatur nuhun. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak apa admin. Dan jaga terus protokol kesehatan. Sampai jumpa segera di Mandalika, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
tengok ya guys, keindahan dia di sini sudah semakin berangsur siap ya. Hebat. Wow, yeah. Great construction. Good view. Wow. Wow, you are great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel, dan video kali ini kita kembali mengudara untuk memantau kondisi maupun capaian pengerjaan di sirkuit Mandalika pada siang menjelang sore. Dan di sini kita akan awali pantauan kita di area tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17, yang dimana untuk pengerjaan atau hasil pengerjaan di sini untuk bagian area jalur menuju ke arah pit lane yang sedang dilakukan pengaspalan. Dan terlihat di sini beberapa dari alat berat, yaitu alat pemadatan, tandem roller dan pneumatic roller yang sedang melakukan pemadatan untuk permukaan area jalur pit lane yang sudah dilakukan pengaspalan. Dan saat ini untuk capaian pengaspalan sudah mencapai depan dari area pedok yang nantinya akan berakhir untuk pengaspalan ini sampai ke area ujung trek lurus, yang dimana untuk panjang dari trek lurus ini memiliki panjang 700 meter. Wow, you are what a Dan great. sekarang untuk proses pengaspalan ini sudah mencapai depan dari area pedok atau di dekat area tiang lampu start, yang nantinya pengaspalan ini akan berakhir di area tikungan yang pertama. Dan pengaspalan ini merupakan pengaspalan lapis kedua yang nantinya akan dilakukan pengaspalan layer ketiga atau lapis ketiga nantinya untuk bagian area jalur pit lane ini. Kemudian nanti setelah pantauan kita di area depan pedok ini, kita akan lanjut untuk pantauan di area pengerjaan tempat parkir maupun ke area-area yang sedang dikerjakan, seperti untuk pengerjaan area race control dan tentunya untuk pantauan kita full lintasan. Dan di bagian bawah dari tiang lampu start ini kita bisa perhatikan untuk aktivitas pengerjaan yang sedang dikerjakan, yaitu untuk pengecoran pondasi dari area pit wall yang nantinya setelah proses pengecoran ini akan dilakukan penempatan material pit wall. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah depan, yang dimana saat ini beberapa dari dam tronton yang sudah bersiap-siap untuk menghamparkan material aspal panas. Kemudian untuk area pedok di sini, pondasi pedok sudah hampir rampung untuk pengerjaan, tinggal nanti dilakukan pembangunan atau perakitan material pedok modular. And what a great view. You are nice. Dan sebelum kita menuju ke area pengerjaan area parkir, di sini saya akan menuju ke area AMP, yang dimana untuk bagian AMP ini merupakan alat untuk memproduksi aspal untuk pengaspalan pada hari ini. Dan AMP yang digunakan di sirkuit Mandalika ini digunakan 3 AMP, 2 yang berukuran kecil dan 1 yang berukuran besar. Dan saat ini digunakan untuk pengaspalan pada hari ini digunakan 1 alat AMP yang berukuran besar, karena ini merupakan pengaspalan lapis kedua. Dan beginilah kondisi dan aktivitas pengerjaan di area AMP, yang dimana saat ini beberapa dari dam tronton yang sedang menunggu giliran untuk pengisian material aspal panas untuk layer kedua atau lapis kedua, yang akan dilakukan pengaspalan di bagian area pit lane sampai ke arah tikungan yang pertama.
अच्छा रोड दिस से Dan निकल रही selanjutnya है kita akan वाओ menuju ke यार area pengerjaan pembentukan badan jalan yang nantinya jalur yang sedang ये dikerjakan टाउन ही ini है टाउन में merupakan jalur akses keluar masuk baik itu kru MotoGP maupun kontainer-kontainer MotoGP yang akan menuju ke area garasi maupun ke area pedok. ये दरमियान में रोड वगैरह होगी ये उधर से क्रॉस है Dan pekerjaan yang terlihat saat ini yang sedang dikerjakan adalah untuk pemerataan tumpukan urpil maupun pemadatan, tinggal nanti dilakukan untuk proses pengaspalannya. Oh, there, wow, what a great yard, great view yaar, really great view yaar. Area pengerjaan race control yang dimana tadinya kita tidak sempat memantau area race control, maka di sini kita akan coba mendekat untuk melihat bagaimana kondisi dan aktivitas pengerjaan. Seperti yang kita perhatikan saat ini, baik itu untuk pengerjaan atap maupun jendela, pintu dan pemasangan kaca sekarang sudah hampir rampung pengerjaan, tinggal nanti dilakukan penataan bagian ruangan maupun untuk pemasangan instalasi kabel kelistrikan di bagian area dalam dari race control yang ada di depan kita ini. Outstanding यार, मुझे रोड बड़ी ज्यादा Dan यार sekarang रोड kita मुझे kembali ke बहुत area ज्यादा lintasan यार utama lurus, kita akan menuju baik ke tuh. area tikungan-tikungan और साथ में berikutnya untuk melihat aktivitas pengerjaan yang sedang dikerjakan yang menjelang sore. Dan bagi teman-teman Baik, yang baru Gordon, bergabung baik, di Gordon. channel Ini ini tigre, dan belum tahu baik, berapa Gordon, panjang baik. untuk lintasan sirkuit फिर मजा Mandalika आएगा keseluruhan. ड्राइविंग करने का Sirkuit Mandalika ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dan sirkuit Mandalika ini memiliki 17 tikungan. Dan seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa untuk lintasan trek lurus ini memiliki panjang 700 meter dan untuk lebar lintasan memiliki 15 meter. Dan sekarang kita sudah sampai di area tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua, dan nanti di area tikungan pertama menuju ke arah tikungan yang kedua tidak terlalu banyak aktivitas pengerjaan कमाल की रोड है karena bagian चलाते area बाइक gravel को maupun area इधर से आए di sini स्पीड sudah 7 या hampir 7 nanti untuk ऐसे होने के pengembangan बजाय live बता video देते bagi area run off. फिर यूं हो तो फिर यूं ही हो जाओ कमाल का Dan सही बात sekarang है kita really sudah यार berada di great area tikungan yang Great, kedua yang great, berbelok ke great. arah kanan menuju ke arah tikungan yang ketiga, dan di sini terlihat ada Oh, motorcycle kunjungan. guys. Namun kunjungan ini saya tidak tahu apakah kunjungan menteri ataupun kunjungan dari warga. Namun di sini saya akan Wow, you are lanjut great. ke arah tikungan yang ketiga karena saya tidak tahu pasti ini kunjungan dari pihak mana. Jadi kita akan lanjut untuk pantauan kita menuju ke arah tikungan yang ketiga, yang dimana saat ini untuk pengerjaan atau aktivitas pengerjaan di area sini tidak ada aktivitas pengerjaan yang sedang dikerjakan, melainkan untuk pemerataan area gravel di bagian sisi kiri dari tikungan yang keempat. Sedangkan untuk pengerjaan di area zona tengah, di sini kita tidak menuju ke area sana untuk memantau karena di pantauan tadi siang kita sempat memantau untuk area zona tengah, yang dimana tadinya sempat dilakukan pengerjaan untuk pembentukan badan jalan untuk jalur tunnel yang pertama dan tunnel kedua akan dihubungkan. Dan misalkan teman-teman berkunjung ke Mandalika nantinya untuk menonton ajang perhelatan MotoGP, jadi untuk menuju ke bagian area zona tengah, maka teman-teman harus melewati tunnel yang pertama untuk bisa menuju ke bagian area zona tengahnya. Dan pengerjaan di bagian sisi kiri dari tikungan yang keenam di sini masih dilakukan pengerjaan untuk jalur evakuasi yang nantinya akan dilakukan pengaspalan juga. Dan untuk area tikungan keenam menuju ke arah tikungan yang ketujuh di sini untuk bagian area gravelnya belum diselesaikan. Dan juga untuk layer ketiga ini sudah diaspal baik lintasan dan juga dilakukan pengecoran untuk truknya, dan nanti akan dilakukan proses finishingnya untuk pengecatan area-area yang akan dicat untuk area track line maupun area run off dan juga area curve yang akan diselesaikan. But जो भी है यार, it's really great
Nice यार, nice. Dan di bagian area runoff tikungan ke-8 ऐसे लग रहा है जैसे 9 नहीं, sedang मुझे ऐसे लग रहा है जैसे dikerjakan वो untuk सीढ़ी pemadatan देख रहा badan है। jalan maupun untuk वही ना, वही कह रहे थे, तो proses सीढ़ी लगी हुई है। penghamparan material urpil yang nantinya di sini akan dilakukan pengaspalan. वही लग रहा है कि सीढ़ी Dan di देख sini kita sudah melewati tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan yang 10 yang nantinya jika teman-teman berkunjung ke Mandalika untuk menyaksikan ajang perhelatan MotoGP. Jadi bukit yang ada di sisi kanan kita ini merupakan bukit yang paling bagus untuk tribun menonton. Karena selain teman-teman bisa melihat balapan dengan jelas, teman-teman juga akan disuguhi dengan pemandangan pantai maupun pemandangan perbukitan yang ada di sekeliling area tikungan ke-9, 10 dan tikungan yang ke-11. Dan di area tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11 untuk area gravelnya hampir 100% untuk penghamparan atau untuk pemerataan. Saat ini yang belum dikerjakan adalah untuk pengaspalan layer ketiga untuk bagian area runoff-nya, dan juga beberapa dari pagar pembatas di sini belum dituntaskan. Tinggal nanti dipasang pagar pembatas bagian area konkret bariernya maupun area pagar pembatas bagian luar. Dan sekarang kita sudah sampai di area tikungan ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13, dan kita terbang setinggi 40 meter karena di sini untuk aktivitas pengerjaan tidak terlalu banyak aktivitas pengerjaan, jadi kita akan cuma melewati area trek di 12 ke arah tikungan yang ke-13 agar teman-teman bisa melihat dengan ketinggian 40 meter bisa melihat area gravelnya maupun area surface dan khususnya untuk bagian track line. Jadi teman-teman bisa melihat keseluruhan dengan ketinggian 40 meter. Dan kemarin sempat dilakukan proses pengaspalan di bagian area runoff tikungan 13, 14 dan tikungan yang ke-15 untuk layer kedua. Jadi untuk layer ketiga nanti akan dilakukan pengaspalan beberapa hari ke depan. Jadi kita akan terus pantau agar kita mengetahui capaian terbaru maupun aktivitas-aktivitas yang sedang dikerjakan di sirkuit Mandalika. Jadi nanti setelah proses pengaspalan layer ketiga baru akan dilakukan pengecoran untuk bagian pondasi atau pengecoran curb-nya, baik itu di area tikungan-tikungan yang sebelumnya maupun di area tikungan 14 menuju ke arah tikungan yang ke-15 nanti akan dilakukan proses pengecoran curb setelah proses pengaspalan area runoff layer ketiga. Dan di sini kita sudah sampai di area tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17 yang tadinya kita mulai memantau area tikungan ini untuk pantauan kita full lintasan pada siang menjelang sore ini. Jadi di sini untuk aktivitas pengaspalan terus dilakukan agar pengaspalan ini bisa segera rampung sebelum homologasi dilakukan di sirkuit Mandalika, yang katanya homologasi akan dilakukan bulan depan. Oke guys, beginilah kondisi dan aktivitas pengerjaan yang dapat kita pantau. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang di dunia per-YouTuban. Dan saya Jimmy Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. वीडियो क्रिएट कर दिए बंदे ने, मान गया यार। Very nice.
Outstanding, you are great. Very, very good. Nice production work. Construction काम जब start हो जाए ना, फिर वो फौरन उसका बंद कर दो। वाओ, ये पूरा भी दिखा दिया, बड़ा ग्रेट यार। Good. ये पूरी सी ये साइड पे कैमरा ये बाहर बहुत सारा फिर अति सुंदर and so beautiful. हम इधर बैठ के हमने ये घूम रही है यार, ये सब की मदद से बोला ले नंबर बोले ये लग रहा है कि दूसरी लग रही है समान ही है सब। सारी ग्रीनरी लगाई ट्रैक्टर लगे हुए हैं, इस प्लेस में भी ग्रीनरी और लगाएंगे आपको सारी चेंज नाइस ग्रीनरी की वजह से हाँ। Down. यार ये सीन बड़ा कमाल लग रहा है यार। अगला लगाओ भाई, माल मत गया। कमाल है यार, कमाल। पहाड़ी इलाका सारा आपको पाओगे तो होगी बनाने का मजा बना होगा। इंशाल्लाह ये जो है अमीर street second in the world. Yo, Indonesia. I'm gonna be there live. Okay, go for a ride. Come on. He said get out of the way. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, it's your boy Shady Shay, the one and only guys, and we are back here again today. Halo semuanya, nama saya Shady Shay satu-satunya. Jangan ku Shady Shay siji ne, nami abdi Shady Shay hiji. Nah guys, yes guys, and we are back here again today. So guys, I'm checking out MotoGP Indonesia, the parodies, so funny. They're so funny guys. I've got my reactions here. I enjoy them so much. But guys, guess what? The real MotoGP is actually coming to Indonesia in 2021. How cool is that, guys? And today I was asked to check it out.
I'm gonna check it out, guys. But before I start this video, go down quickly, smash that like button, subscribe to my channel, give me some love. Sukadan Belanganen, Sukadan Sobreka Car. Let's go, guys. 400,000 subscribers. Here we come. Let's go. The biggest motorcycle race in the world. Beautiful day, blue skies, it's warming all the time. Over 23 million fans and followers across key social media platforms. Okay. Broadcasted in over 200 countries. Woo! Sounding epic, man. Reaching over 428 million homes. Touch between Zarco. Woo! He got nudged out wide by Joe Zarco and he's tried to squeeze the power on. Yo, Indonesia. I'm gonna be there live. Yeah, I have to be there live, guys. So he's got room to turn 10. Beautiful move by Foster on the inside. Woo! 19 Grand Prix around the world. He wins here at his home race. Okay. Okay. And finally, now welcoming MotoGP to Indonesia. Tanah airku. Finally, Indonesia are having this. Finally, man. Finally. Okay. Yo, this is gonna be lit. The first street circuit in the world. The first street circuit in the world. Kilometer street circuit. 70 corners and 5 grandstands. Yo, I said I'm gonna be there live. I need to check the dates first. What? 1 million square. What? Random phenomenal backdrops. Yo. You know how beautiful Indonesia is? And then you be riding those bikes, yeah? I can imagine, yeah, that a lot of the bikers will be riding, they'll be like, oh, look at that waterfall. Look at you. Wow. Wait, I know this girl. I think I know this girl. Ah, Talia, yeah? Peters. I know. Oh my days. This girl, she's made it, innit? This is the Mandalika. This is MotoGP. Yeah. Congratulations to you, Indonesia. This is a big thing. This is a big thing. Like, the tourism in your country is gonna be boosted. Like, it's gonna be boosted because, wow. Well, I said because, yeah, okay. Because you have so many beautiful natural sites, the beaches, yeah, your resorts. Ooh, amazing, guys, amazing. Also, there's a video here as well that I got. I think it was Joko Widodo though that signed the contract, yeah. Yeah, I think that man, your president Joko Widodo, has done quite a lot for your country. Because I know he likes bikes. Very simple man.
Well, I can't really hear what they're saying, so obviously all we need to do is just see the video. The close shots. Wow, look at these, man. Look like the bikes for the Power Rangers. Look at him. Yeah, look at President Joko Widodo. You can tell he loves bikes. You know he's a biker. Yeah, you can tell he loves bikes. He bought a gold-plated bike. Okay, go for a ride. Go for a test ride, man. I just want to see him doing a test drive. Just tell me he went for a test drive. That's what I want to see. Okay. Come on. He said get out of the way. Get out of the way. Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan No translations. dengan untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021. Nah, ini tadi hanya Satu, the first. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap baik dalam organisasi, Siap! infrastruktur menuju ke sana, dan saya sampaikan kita siap. Siap. Nanti tanya ke Pak Dirut. Udah. Yang paling penting mereka sudah siap Asian Games Siap. yang mendatangkan We're ready. 35 atlet saja kita siap mengorganisasi kok. Kita harus optimis. Be optimistic. Siap. Apanya? Ya, ini kita akan punya di nanti di Qatar ada Moto2 yang diikuti dari kita juga ada di Maseki juga. Tapi ada juga ini Mario Moto3. Very young guy. Ini He looks maybe 19, ya, 20. kita memang harus berani melangkah, menyiapkan tugasnya Pak Menpora. Wow, what an honor to stand with the Kalau president. kita nanti memiliki sirkuit di Mandalika, dan tadi Mr. Carmelo menyampaikan bahwa ini ada sirkuit yang katanya sangat indah sekali karena mepet dengan pantainya indah dan sirkuitnya itu mepet dengan pantai. Ini berarti kita akan dapat dua kemanfaatan, selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat, dan Mandalika mendapatkan manfaat karena investasi ini. Wow, katanya 96% ya, dan siap. Udah siap. Teman-teman semua, terima kasih sudah Ya, mengklik video waalaikumsalam. ini, dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan Ya, makin dimudahkan alhamdulillah. segala urusan serta Amin. dilimpahkan terus rezekinya. Amin. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Ya, Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Walaupun saya tidak mampu untuk pergi ke sana, tapi bila saya tengok projeknya, Mulai ya dari Allah. sisi barat kita memantau di area glamping, area camping yang disediakan persisnya di pintu masuk sebelah barat dari sirkuit Mandalika. Terus dipersiapkan jalur masuk di sisi barat barusan terlihat sudah teraspal, kemudian masih ada penimbunan untuk meratakan area di pinggir barat dari tikungan ke-16 juga barusan. Kemudian di depan ini merupakan jalur masuk menuju race control yang sudah diberikan lapisan prime coat, terlihat sekali sebentar lagi akan dilakukan pengaspalannya. Ya, beberapa galian untuk drainase juga sudah terlihat mulai dikerjakan, mulai dari sisi area parkir di sini di antara Besar. medical center dengan area di mana pit building atau hospitality suite yang berada di belakang race control di depan kita ini.
bakal litar yang terbaik di dunia. Ya, semakin hari progres dari pembangunan race control sekarang sudah mulai terlihat hampir 87% progres yang sudah dicapai. Ya, tinggal menyelesaikan sisi dalam yang mana sekarang bisa kita lihat di sini sedang dilakukan instalasi kelistrikan dan lampu-lampunya. Ya, untuk lantai sudah dipasangi lantai keramik ya, Hebat, seperti yang guys. terlihat di depan kita. Orang tu tak perasan ya, ada drone depan dia. Ya, finishing bagian dalam selain instalasi listrik, kemudian masih dilakukan pengacian atau penghalusan dari beberapa pilar-pilar yang sudah berdiri di dalam bangunan ini. Namun kita tidak bisa memasukkan kamera udara kita ke dalam. Masuk ke dalam. Dan bangunan mungil di depan sini merupakan bangunan untuk PLN sebagai penunjang kelistrikan di sirkuit Mandalika, dan pagar pembatas sudah berdiri tegak hampir setinggi dengan ventilasi atau jendela yang ada di belakangnya, sehingga nanti begitu teman-teman duduk di tribun dari sisi kanan trek lurus ini ya tidak begitu nampaklah untuk bangunan PLN sendiri, jadi akan tertutup, selain ditutupi oleh kawat-kawat hijau yang mana kita sebut spectator fence. Kemudian ada jalur di sini menyambungkan pit lane menuju ke area pedok, lalu jalur juga akan dilakukan pengaspalan menuju depan race control di depan ini. Wow, sudah penuh di aspal semua ya. Dan di sinilah letak garis finish seperti yang terlihat, garis ada finish, curve yang tidak tersambung barusan, dan penanaman rumput terus diselesaikan di sisi kiri dari trek lurus. Yo, dilambaikan tangannya para pekerja di sini untuk teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia maupun yang masih berada di luar Indonesia. Semangat terus ya para pekerja, semoga sehat selalu dan terus dipermudah aktivitas penuntasan dari sirkuit Mandalika yang kita bersama punya. Betul. Hebat guys. Saya rasa teruja bila tengok dia punya kehebatan Dan track di ni. sisi kanan untuk grid start area atau sebelah kanan area trek lurus yang terlihat di sini sudah dilakukan pengaspalan. Kemudian nanti akan dihamparkan juga gravel bed yang ada di sisi bendera kanan dari Indonesia tikungan ke-17. tu. Bendera Indonesia ni menandakan ia adalah di Indonesia track, antara track yang terbaik di dunia nanti guys. Bila dah siap. Dan terlihat juga untuk beberapa geobroke untuk pit wall yang sudah berjajar rapi, kurang lebih sebanyak hampir 40 geobroke pit wall sudah dirapikan seperti ini. Iklan sebentar guys, di mana di depan area garasi masing-masing tank. Asyik kalau kita tonton tengok asyik. Begitulah lebih kurangnya. Okey, kita skip. Alright, kita skip. Tank pembalap yang akan berlaga di sirkuit Serius guys, saya rasa macam happy tau. Walaupun dia tak siap lagi, walaupun dia hanya baru 90% hingga 96% siap tu, tapi saya rasa happy sebab saya boleh melihat pembuatan track tersebut walaupun dia belum siap. Rasa seronok. Saya rasa seronok. Dan kalau sudah siap nanti, Allahu Akbar, lagi cantik rasanya kan. Mandalika. Kita lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya. Tidak asing lagi di depan merupakan tikungan yang pertama, dan progres yang bisa kita pantau di bawah sini sudah siap dirapikannya sejumlah geobroke yang membentang di sini. Hebat Saya suka cara dia ambil drone tu Dan untuk tikungan tengok pertama kawasan. berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Ya, di area hilltop view kita akan coba melihat yang mana di sini juga merupakan observation dock dibangun di sisi kiri dari tikungan yang pertama ini. Progres pengecoran sisi pilar-pilar untuk tiang sudah terlihat selesai, dan sekarang tinggal penyambungan atau pembuatan atap sebagai sambungan di sisi atasnya. Sebelah kiri juga sudah hampir selesai dikerjakan, dan selanjutnya dikerjakan ke arah kanan ya. Di sini seperti bangunan lumbung ya, kalau kita bilang menyerupai bangunan pola bangunan lumbung atau Bali lumbung.
Dan inilah tulang-tulang untuk pagesting, dan pengecoran akan dilakukan terus menjalar ke arah kanan ya, menyambung ke masing-masing tiang yang ada di depan sini. Saya tak boleh bayangkan guys, kalau ni sudah siap nanti bagaimana hebatnya MotoGP Mandalika ni ya. Ya, sungguh indah pemandangan dari titik sini ya. Kalau teman-teman bisa memang memantau atau menonton nantinya, langsung melihat ke arah trek lurus, garis start, garis finish, kemudian ke arah tikungan yang pertama, juga bisa mendapatkan view ke arah tikungan yang kedua, ketiga, keempat, bahkan ke tikungan yang kelima. Besar, berapa kilometer? Saya tak baca Dari kejauhan lagi. sini bisa kita pantau sebelum tikungan yang kedua, pengerjaan untuk garis curve yang ada di sisi kiri track lane sudah hampir selesai menuju ke titik tikungan yang kedua. Di sini bagaimana progresnya, kita akan coba menurunkan kamera udara lebih rendah untuk mengajak teman-teman melihat lebih detail atau lebih jelas bagaimana proses pembuatan dari curve sendiri. Ya, nanti curve ini akan dilakukan pengecatan, dan teman-teman semua harus stay tune terus di channel ini untuk sama-sama melihat bagaimana warna atau ya warna dari curve yang akan digunakan nanti di sepanjang trek sirkuit Mandalika ini. InsyaAllah guys, saya akan sentiasa ikut Agus Haryanto ni untuk saya tengok perkembangan dia, mungkin berapa lama dia proses untuk menyiapkan litar sirkuit tersebut Ya, hampir selesai pengerjaan untuk track lane sendiri, bisa kita katakan 100% karena sudah beberapa minggu lalu selesai dilakukan pengaspalan lapisan yang ketiga. Dan yang sekarang masih dilakukan adalah penyempurnaan di area run off asfal. Dia untuk pengaspalan, untuk aspalkan dia punya track tu sudah siap ya, yang untuk kali ketiga. Maknanya dia kata 100% dah siap lah. Maknanya yang kita nampak tak siap tu cuma dia belum cat, yang tepi-tepi track tersebut saja yang belum siap, tapi track sudah siap. Lebih kurang begitu. Hal yang mana di sini hampir 70% tuntas. Tepi dia lah, bagian-bagian tepi dia lah. Ini kalau siap macam dekat overseas ya, dekat Eropah punya track ni. Ya, ada pun beberapa area yang sudah dinyatakan 100% tuntas, seperti area tunnel, kemudian penghamparan gravel yang sudah mencapai 98%, begitu juga penanaman rumput yang sudah hampir mencapai 99%, lalu di bagian curve yang sekarang belum mencapai 60%. Luar Tapi biasa, untuk pengerjaan guys. curve sendiri tidak akan memakan waktu yang lama. Dan inilah tikungan yang ke-6, terlihat di sisi kiri track sudah ditambahkan lagi untuk hamparan gravel bed membentang di sini menuju tikungan yang ke-7, dan sudah dirapikan juga. Kemudian untuk sisi kanan di atas tunnel 2, kelanjutan untuk area rumput akan dilanjutkan pengerjaannya, dan juga untuk jalur masuk atau exit dari track lane menuju service road ke kanan maupun service road yang ada di kiri, lalu area verge yang membentang ke tikungan yang ke-10 di depan ini. Ya, kita tahu gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika di Indonesia yang sudah lama diharapkan terwujud makin Ya, betul. Betul guys. Lama sudah rakyat menginginkan ada sirkuit macam ni. Okey, kita skip iklan ya. terasa keriuhannya pasca pengungkapan cerita-cerita yang bisa kita dengar selama ini. Tak tahu berapa triliun rupiah untuk Ya, kos untuk ni. tikungan ke-10 ini memang bisa kita bilang sebuah tikungan yang benar-benar memberikan top speed akan tercipta di area sini. Memang luar biasa guys, luar biasa. Ya, kemungkinan untuk tikungan 10 bisa memangkas kecepatan dari 330 km per jam ya. Kalau kita perhatikan F1 dari tikungan yang ke-5 ke-6 tadi, para pembalap mulai memacu akselerasi mereka. Betul. Ya, di tikungan ke-11 kita berada sekarang, kita bisa memantau jalur untuk ke arah pantai di sisi kiri dari bangunan osmosis yang berfungsi di sini sebagai
penyuling air laut menjadi air tawar dan airnya difungsikan untuk pengairan di seluruh kawasan Mandalika, terutama di sisi barat kawasan ekonomi khusus Mandalika. Wow.